Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iksan Kurniawan, Grace Angelita Devi Simanjorang, dan Irfani Gusti Sanjaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Top 10 Risk OWASP. OWASP Top 10 2010 The 10 Most Critical Web Application Security Risks. OWASP yaitu Open Web Application Security Project, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada keamanan web aplikasi. Salah satu prinsip OWASP yaitu memastikan bahwa semua informasi dan materi pembelajarannya dapat diakses dengan mudah dan gratis sehingga semua orang dapat meningkatkan keamanan website mereka. Top 10. Resiko-resiko keamanan aplikasi Top 10 OWASP 2010. A1. Injeksi. Kelemahan injeksi seperti injeksi SQL, OS, dan LDAP terjadi ketika data yang tidak dapat dipercaya dikirim ke suatu interpreter sebagai bagian dari suatu perintah atau query. Data berbahaya dari penyerang tersebut dapat mengelabui interpreter untuk mengeksekusi perintah yang tidak direncanakan atau untuk mengakses data yang tidak terotorisasi. Lanjut A2, cross-site scripting atau HSS. Kelemahan HSS terjadi ketika aplikasi mengambil data yang tidak dapat dipercaya dan mengirimnya ke suatu web browser tanpa validasi yang memadai. HSS memungkinkan penyerang mengeksekusi skrip-skrip di dalam browser korban yang dapat membaca sesi pengguna, mengubah tampilan website, atau mengarahkan pengguna ke situs-situs jahat. A3. Autentikasi dan pengolahan sesi yang buruk. Fungsi-fungsi aplikasi berhubungan dengan autentikasi dan pengolahan sesi seringkali tidak diimplementasikan dengan benar. Hal ini memungkinkan penyerang mendapat key dan token-token sesi atau mengeksploitasi cacat implementasi lainnya untuk memperoleh identitas pengguna lain. Selanjutnya, 4. Referensi objek langsung yang tidak aman. Direct object referensi terjadi ketika pengembang mengekspos referensi ke suatu objek implementasi internal seperti file, directory, atau kunci database. Tanpa adanya suatu pemeriksaan kendali, akses, atau perlindungan lainnya, penyerang dapat memanipulasi referensi-referensi ini untuk mengakses data yang tidak terorganisasi. Selanjutnya, 4. Cross-site request forgery key atau SRV. Suatu serangan SRV memaksa browser korban yang sudah log on untuk mengirim HTTP request yang dipalsukan, termasuk di dalamnya session cookies korban dan informasi autentikasi lain yang otomatis disertakan ke suatu aplikasi web yang rentan. Hal ini memungkinkan penyerang untuk memaksa browser korban menghasilkan request yang dianggap sah oleh aplikasi rentan tadi.
Selanjutnya, A6. A6. Kesalahan konfigurasi keamanan. Keamanan yang baik mensyaratkan dimiliki suatu konfigurasi keamanan yang teridentifikasi, terdefinisi, dan diterapkan untuk aplikasi, framework, server aplikasi, web server, server database, dan platform. Semua pengaturan ini harus didefinisikan, diimplementasikan, dan dipelihara karena terdapat banyak aplikasi yang dirilis tanpa konfigurasi default yang aman. Hal ini juga untuk menjaga semua software up-to-date, termasuk semua pustaka kode yang digunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, A7. Penyimpanan kriptografi yang tidak aman. Banyak aplikasi web yang tidak melindungi data sensitif, serta kartu, kredit, SSN, kredensial, autentikasi dengan ekspresi atau hashing yang memadai. Penyerang dapat mencuri atau memodifikasi data dengan perlindungan lemah semacam itu untuk melakukan pencurian identitas, kejahatan kartu kredit, atau kriminalitas lainnya. A8. Kegagalan membatasi akses URL. Banyak aplikasi web memeriksa hak akses URL sebelum memberikan link dan tombol-tombol yang diproteksi. Bagaimanapun juga, aplikasi perlu melakukan pemeriksaan kendali akses yang serupa setiap kali halaman-halaman ini diakses, atau penyerang akan dapat memalsukan URL untuk mengakses halaman-halaman yang tersembunyi ini. A9. Perlindungan yang tidak dapat cukup pada layar transport. Aplikasi seringkali gagal untuk mengotentikasi, menginskripsi, dan melindungi kerahasiaan serta integritas lalu lintas jaringan yang sensitif. Ketika aplikasi gagal melakukan hal-hal tersebut adalah dikarenakan ia mendukung algoritma yang lemah, menggunakan sertifikat yang tidak valid atau sudah kadaluarsa, atau karena tidak menggunakannya dengan benar. A10. Predicate dan forward yang tidak divalidasi. Aplikasi web seringkali mengarahkan dan meneruskan pengguna ke halaman dan website lain, dan menggunakan data yang tidak dapat dipercaya untuk menentukan halaman tujuan. Tanpa validasi yang tepat, penyerang dapat mengarahkan korban ke situs phishing atau malware, atau menggunakan forward untuk mengakses halaman yang tidak tertoriasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.